Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, jadi pengusaha itu jangan so jago. Jangan kiblatnya tuh Harvard, kiblatnya itu Amerika, kiblatnya Australia. Dia nggak mikir bahwa Quran juga ini sebenarnya kiblat. Emang kalau dibaca dengan mata kepala telanjang, tanpa ilmu nggak ngerti kalau ada rules di sini, kalau ada prinsip. Saya bikin beberapa trilogi ya tentang usaha. Judulnya Rules, Prinsip, tentang ekonomi. Semuanya dari Quran. Dengan pembahasan yang saya mencoba pembahasan yang berbeda. Dalam waktu yang tidak lama juga keluar trilogi buku saya tentang usaha. Judulnya Feel, Rich, Believe. Ini 3 buku yang juga didasari oleh Quran. Kemarin kita sudah membahas bahwa ada penawaran dari Allah. Allah akan mengganti 700 kali lipat atau bahkan lebih buat siapa yang mau bersedekah di jalan Allah. Lalu saya bilang sebelum Allah menawarkan ada prospektusnya dulu. Allah bikin yang menyertai dengan penawaran ini adalah identitas. Introducing himself. Allah memperkenalkan dirinya sendiri. Allah memperkenalkan kemudian siapa sih yang menawarkan ini. Dan hebatnya, nanti setelah 261, Allah lalu menyertakan peraturannya. Hebat sekali loh. Peraturan ini saudara tidak akan disodorkan kalau saudara belum kemudian melaksanakan. Misalkan bank atau insurance, ya dia tidak akan tuh ngomong panjang lebar tentang aturan-aturan main di dia punya asuransi. Perusahaan leasing ketika menawarkan tentang leasingnya, pembiayaannya kepada orang lain, segala peraturan nggak bakal dikeluarin dulu. Begitu ente tanda tangan, tahunya tanda tangan segini, banyak benar peraturannya. Polanya sama tuh polanya. Kenalan atau memperkenalkan dulu, terus penawarannya, peraturannya. Ini kan the rules, the principles. Luar biasa Quran itu. Anak saya nangis pemirsa. Kedengeran nggak? Ini syutingnya di rumah sih. Nggak apa-apa deh ya, biarin dah. Coba saudara lihat sebentar ya. Kita lompat dulu. Setelah 261 itu ada ayat 262 toh? Setelah 261 ada ayat 262. Apa bunyinya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha. Lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Lihat, inilah the rule-nya. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, hendaknya dia tidak mengiringi apa yang diinfakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerimanya. Mereka memperoleh pahala di sisi Allah, Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Nah, saya tidak menemukan gitu. Setelah 261 ada rules yang mengatakan bahwa saudara tidak boleh meminta pada Allah. Nggak ketemu. Tidak seperti sebagian yang lain yang mengatakan kalau Anda sedekah, sedekah aja. Jangan minta-minta. Minta diganti. Minta dibalas jadi kaya. Minta dibalas jadi lunas utang. Nah, saya nggak ketemu tuh, larangan itu nggak ada. Tapi nanti ini bab yang lain. Masih panjang nih. Kita masih 254 sekarang. Ibarat cuplikan dulu dah tuh. Bahwa nanti setelah 261 kita belajar tentang rules. Nanti Allah akan bertanya kepada kita, harta yang kamu sedekahkan dari mana? Itu bukan sebelum 261, tapi setelah 261. Kembali pada pembahasan yang kemarin. Allah menyatakan bahwa
Aku akan mengganti 700 kali lipat buat siapa yang mau bersedekah di jalanku. Fi sabilillahi. Perhatikan, di zoom coba. Fi sabilillahi, di jalan Allah. Apapun yang saudara keluarkan di jalan Allah, digantinya punya potensi 700 kali lipat. Nuntut ilmu di jalan Allah tidak? Di jalan Allah. Bakal berpotensi diganti enggak? Semua biaya orang tua yang dikeluarkan buat anaknya nuntut ilmu diganti. Ekonominya berubah setelah anaknya kemudian nuntut ilmu. Tadinya orang kampung, ternyata anaknya kemudian jadi seseorang. Dibangunkan rumah di sana dan segala macamnya. Kalau tidak kemudian disadari bahwa itulah pergantian dari Allah. Fisabilillah. Pergi haji umrah, fisabilillah bukan? Fisabilillah. Kalau Anda fisabilillah judulnya, haji umrah Anda diganti duitnya, keren. Berapa bagi umrah? 20 juta. Waduh, jadi 1,4 miliar. Fisabilillah. Nah, diantar oleh Allah lewat ayat Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 254 yang kita akan baca setelah yang berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullah wala syafa'ah wal kafiruna humul zalimun. Wahai orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian harta yang kami berikan kepadamu. Min qabli, sebelum ayatiya yaumun, datang satu hari, la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi pertolongan. Wal kafiruna humuz zalimun. Dan orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang zalim. Lewat ayat inilah saya menganggap Allah mengawali penawarannya bahwa Allah akan mengganti 700 kali lipat. Pertama Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Ditujukan kepada special person. Jadi kalau penawaran itu datang dari Allah, maka penawaran itu hanya untuk orang-orang yang spesial. Ya ayyuhalladzina amanu. Sebelum kemudian Allah Subhanahu wa taala memaparkan tentang penawaran Dia, Allah akan menggantikan sedekah kita, siapapun dari kita, 700 kali lipat atau bahkan lebih. Allah antar dulu nih dengan rangkaian ayat-ayat, diantaranya Al-Baqarah 254. Tapi penjelasan ini tadabbur, bukan tafsir. Penjelasan ini hanya untuk mencari tahu, menambah ilmu pengetahuan, wawasan tentang maksud-maksud Allah Subhanahu wa taala. Urutan-urutannya pun bukan menunjukkan akan turunnya secara berurutan. Artinya 254 dulu, baru 255, baru 256, enggak begitu. Itu urusan nanti untuk tafsir, tertibul ayat. Tertib kedudukan ayat. Kita bicara secara tadabburi. Kenapa Allah kemudian mengawali dengan 254? Coba kita lihat perjalanannya ya. Dari 254 sampai ke 261 ini jauh sekali. Terkandung makna eksekusi dulu saja kalau kalian percaya. Lihat penawaran belakangan, mikir belakangan, tahu peraturan belakangan, semua belakangan. Allah minta ente kalau percaya, lakuin aja dulu. Do it first.
and then let think. Nanti mikirnya. Jangan think first and then do it. No. Yang pertama adalah sami'na wa ta'na, anfiku. Allah menyeru dari awal sudah. Allah emang percaya, anfiku. Sebelum datang apa? Sebelum datang kematian. Takutnya belum sempat ente ngebaca penawaran, udah mati duluan. Patungan usaha. Ini yang kemudian kita buka kan. Peluang untuk saudara-saudara punya hotel, haji dan umroh. Kalau ente punya duit 12 juta, sini. Sekarang malah udah naik kalau nggak salah 14 juta. Nyesel dah tuh yang dulu punya duit 10 juta. Aduh, kenapa nggak dari kemarin? Emang gitu. Untuk urusan penawaran dari Allah, Allah menyuruh kita jangan pakai pikiran. Pakai aja dulu hati yang percaya, hati yang beriman. Sebelum datang itu kata Allah, min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Sebelum datang persahabatan yang enggak lagi berguna, perniagaan yang enggak lagi berguna. Siapa sih yang bisa sedekah? Yang bisa sedekah itu cuman orang yang hidup. Kalau udah mati, dia terima nasib. Kalau bininya kayak sahabat kita. Ada saya punya sahabat, subhanallah tuh istri, Masya Allah. Dia sedekah tuh 500 juta untuk satu pondok. Dang. Begitu sedekah 500 juta, malamnya didatangin istrinya. Didatangin suaminya, almarhum suaminya datang pada dia. Dalam bahasa Indonesia, mimpinya bahasa Jawa nih. Bahasa Indonesia kira-kira, kamu tuh sedekah gak mikirin saya. Kamu sedekah-sedekah sendiri, saya ini gak dipikirin. Niat sedekahnya 500 juta, akhirnya jadi 1,5 miliar. Kalau ketemu istri kayak begitu, bagus lah. Kalau ketemu istri yang kawin lagi, setelah ente mati, ente kawin lagi, coba. Ente capek-capek ngumpulin duit. Habis diresmiin rumah, habis diresmiin kantor. Ente mati, bini ente masih 28 lagi, udah kawin lagi, wah. Lah kalau turunan-turunannya, kayak sebagian pemirsa insya Allah, mudah-mudahan bahkan seluruh pemirsa lah, emang anak turunan soleh-soleha punya. Lah kalau anak-anak kita bukan anak soleh-soleha, harta kita dipakai buat maksiat, masalah ini. Sebelum kematian datang kata Allah, eksekusi itu sedekah. Anfiku mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumun la bai'un fihi wala khullatu wala syafa'ah. Ujung ayat itu, ayat 254, wal kafiruna humul zalimun. Nanti kita akan bahas setelah yang berikut ini. Silakan. Cakep ya. Jadi Allah tuh mau nawarin sesuatu cakep. Allah nggak maksa loh. Nanti ketemu ayat la ikraha fiddin. Nggak ada paksaan. Lo mau sedekah ya buat lo sendiri. Kamu mau sedekah buat kamu sendiri. Bapak ibu mau sedekah buat bapak ibu sendiri. Nggak mau nggak apa-apa Allah bilang. La ikraha fiddin. Tapi Allah berulang-ulang nanti mengatakan seperti ini. Wal kafiruna humudz zalimun. Orang bodoh yang menolak. Belum ada kan Quran terjemahan Betawi ya. Terjemahan Betawinya itu wal kafiruna humudz zalimun. Orang bodoh. Yang menolak tuh orang bodoh. Ente dagang coba untungnya berapa setahun? 200 juta, 300 juta. Laba bersih. 2 miliar, 3 miliar laba bersih. Lalu Allah datang. Siniin. Aku kaliin 10 kali lipat. Bahkan 700 loh. Nggak ada tuh. Di 10 kali lipat tidak ada ya ayyuhalladzina amanu. Begitu juga di 261 nggak ada. Tapi jangan lupa sebelum 261 ini, rangkaian ayatnya ketemu 254. Di 254 ini ketemu ya ayyuhalladzina amanu. Ente punya untung 200-300 juta. Allah datang nih, sini deh. Dari 200 berapa kira sini? Dan Allah tuh selalu begitu, sopan bener. Aslinya kan Allah minta yang gede. Allah minta yang gede pemirsa. Sebagaimana sholat malam, Allah mintanya sepanjang malam. Nggak percaya, tengok aja Al-Muzammil. Ya ayyuhal Muzammil, qumil laila illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila, aw zid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Aslinya sih Allah mintanya sholatnya yang benar, yang panjang. Karena itu ayat tentang sholat malam ditaruh di banyak surah. Di surah Al-Insan ada. Panjangin tuh malam.
Di surah apa lagi? Misalkan di surah Qaf ada. Tapi Allah juga apa ya? Ya namanya tawaran. Ente mau ambil berapa saham? Mau ambil 1% boleh. Mau ambil 2% boleh. Mau ambil 50% boleh. Mau ambil 100% boleh. Namanya juga penawaran. Beda sama zakat. Oh zakat kewajiban. Ente gak bisa nolak. Gak ada tawaran di sana. Ente bilang saya mau zakat 100%. Gak boleh. Mana ada zakatnya judulnya 100%. Zakatnya segitu-segitu aja udah. Kelebihan di luar zakat dihitung sedekah. Tapi di sedekah beda. Salat malam begitu. Allah bilang kalau gak bisa yang panjang setengah dah. Gak bisa setengah illa qalila dah. Dikit gak apa-apa dah 2 rakaat. Tapi Allah bilang lagi sebelum tutup, auzid alaih, tambahlah. Gue bisa jangan cuma 2 rakaat, udah 2 rakaat kuliah kulhu lagi. Sholat malam tuh, bukan main dah. Masih bagus sih daripada kita sholat subuh juga kagak. Oke pemirsa, kita melihat membaca ayat-ayat ini punya metodologi perusahaan, punya metodologi rules of economy, rules of corporation. Beginilah cara kalau mau offering. Ente lakukan dulu sesuatu yang besar, baru ente tawarin. Kalau ayat ini diberlakukan di properti, ini bakal tumbang nih properti. Kalau ayat ini dijadikan panduan properti, nggak bakal terjadi seperti sekarang ini. Terjadinya seperti di Cina. Di dunia properti itu tanah belum dimiliki. Rumah belum dibangun, apartemen belum berwujud. Di Indonesia udah bisa dijual. Kalau menurut ayat ini, nggak boleh begitu. Yang benar harusnya bangun dulu, aturin dulu, bangun dulu. Nah di Cina udah begini, di negeri Cina udah begini. Nggak boleh ente bangun dulu baru jual, penuhin dulu. Allah udah melakukan sebenarnya. Allah penuhi dulu kebutuhan kita, bat. Nanti ketemu nih ayatnya. Besok kita masuk dah ayat yang kedua, ya 255. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Allah penuhin itu semua. Allah tunjukin kinerjanya, Allah tunjukin prestasinya, Allah tunjukin man ana, siapa nih saya. Baru setelah itu Allah tawarin kita, nih yang menawarkan adalah aku yang begini dan begitu, yang aku sudah jelaskan di ayat sebelumnya. Kalau kita nggak percaya, wal kafiruna humudz zalimun. Kita termasuk orang-orang yang bodoh. Usaha setahun loh. Ente nabung nih sejuta, 12 bulan, 12 juta. Allah bilang, pengen beda gak? Tabungannya tidak jadi 12 juta setahun, pengen gak? Kalau pengen nabungnya jangan di bank. Dapat 1 juta masjid A, dapat 1 juta masjid B, dapat 1 juta janda tua A. Nanti lihat di bulan ke-12. Bukan 12 juta, tapi dikali 10 atau dikali 700. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Rahman Rahim, salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim wa natubu ilaih. Jangan sampai kami digolongkan olehmu sebagai golongan orang-orang yang kafir, yang menolak akan janjimu, menolak akan tawaran darimu. Dan juga jangan sampai kami disebut orang-orang yang zalim, orang yang bodoh, orang-orang yang menganiaya diri kami sendiri. Rabbi fir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, jadikan semua pemirsa yang TV ini ya Allah, yang melihat tayangan ini langsung maupun tidak langsung, belakangan. Dan yang tidak melihat tayangan ini, dari segala kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, menjadi orang-orang yang bisa bersedekah. Apakah sedekahnya kecil atau besar? Jadikan kami menjadi orang-orang yang bisa bersedekah ya Allah. Dan bayar kami dengan ridhamu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Alhamdulillah rabbil alamin. Pemirsa, ditunggu sedekah wakaf Qur'annya. Kita punya program pengen membagikan ke 100.000 santri atau pelajar yang punya komitmen untuk menghafalkan Al-Quran. Jadi kita tidak akan bagikan Quran wakaf kepada mereka yang begitu saja. Jadi terima tapi tidak ada komitmen. Kita akan bagikan insya Allah kepada sekolah-sekolah, kepada madrasah-madrasah yang siswanya atau santrinya punya komitmen menghafalkan Al-Quran. Saya mengundang, silakan saudara tukar motor saudara, mobil saudara, rumah saudara, duit saudara dengan Quran wakaf. Insya Allah mudah-mudahan menjadi berkembang berlipat-lipat. Dalam
Waktu yang sama saya pun menawarkan kepada semua sekolah dan madrasah yang pengen mendapatkan Quran wakaf dari kami, dari jamaah Antv dan yang percaya kepada kami, silakan layangkan identitas dari sekolah Anda ke email yang berikut ini. Silakan dilayangkan sama identitas, berapa jumlah muridnya, berapa jumlah santrinya. Tapi ingat, tolong ada komitmen dari saudara bahwa saudara ketika menerima Quran wakaf dari kami, sekolah saudara menjadi sekolah tahfiz, pesantren saudara menjadi pesantren tahfiz, madrasah saudara menjadi madrasah tahfiz. Ditunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.